Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hadirin hadirat Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam nikmat yang banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan kita diizinkan oleh Allah untuk mengukir amal saleh di bulan Sya'ban, bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Padahal kata Nabi, di bulan ini amal-amal manusia itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah di bulan yang istimewa ini kita dikumpulkan oleh Allah untuk sama-sama beramal saleh, duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkenan memanjangkan umur kita untuk merasakan keberkahan Ramadan. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat. Mudah-mudahan kita istiqamah mencintai beliau, menghidupkan sunnah beliau, dan semoga kita termasuk orang yang berbahagia meraih syafaat beliau kelak di hari kiamat. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Riyadhus Shalihin yang dihimpun oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Kita sampai pada Babur Roja, bab tentang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin selain al-khauf, rasa takut kepada Allah, yang telah kita bahas pada dua pertemuan sebelumnya, maka sifat yang harus dimiliki seorang mukmin berikutnya adalah ar-roja, memiliki harapan kepada Allah. Seseorang ketika hanya memiliki rasa takut tapi tidak memiliki harapan, maka dia akan terjatuh dalam keputusasaan karena hidupnya dipenuhi dengan ketakutan, dan ketakutan. Tapi sebaliknya, orang hanya ketika memiliki harapan tanpa diiringi dengan rasa takut, maka dia akan bermudah-mudah di dalam melanggar aturan Allah dan dia akan melampaui batas. Maka syariat Islam ini mengkondisikan kita untuk seimbang, memiliki keduanya. Tidak sekedar khauf, tapi juga diiringi roja, sehingga hidup kita tidak diliputi keputusasaan karena kita memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bab ini penting sekali, dan memang Allah adalah satu-satunya tempat kita berharap dalam kehidupan kita dengan harapan yang sesungguhnya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, Imam An-Nawawi di dalam bab ini mengawali dengan surat
Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini merupakan ayat yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tidak hanya kaum muslimin, tapi bahkan seluruh manusia. Apa sebabnya? Ayat ini adalah penjelasan dari Allah bahwa Allah itu maha mengampuni seluruh bentuk dosa. Apakah dosa kemusyrikan, dosa kekufuran, dosa kemaksiatan, itu seluruhnya bisa diampuni oleh Allah. Yang penting pelakunya bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Apa sebab turunnya ayat ini? Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nasan minal musyrikin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekelompok orang musyrik itu mendatangi Nabi. Faqalu, ya, mereka berkata, innama tad'u ilaihi la hasanun. Wahai Muhammad, sungguh apa yang kamu dakwahkan kepada kami itu sesuatu yang baik. Lau tukhbiru annallaha ja'ala lima amilna kafarah. Seandainya engkau memberitahu kami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dari apa-apa yang kami perbuat itu kafarah. Apa makna kafarah, Pak? Ya, penghapus. Orang-orang musyrik ini, mereka banyak melakukan pembunuhan, mereka banyak melakukan perzinahan, mereka banyak minum khamr. Ini semuanya dosa besar. Minum khamr dosa besar, zina dosa besar, membunuh dosa besar. Nah, orang-orang musyrik tadi banyak melakukan dosa-dosa besar itu. Maka mereka merespon seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wahai Muhammad, sungguh apa yang kamu dakwahkan itu benar-benar kebaikan. Kami mengakui itu. Tapi seandainya engkau memberi tahu kepada kami bahwa Allah menjadikan penghapus dari dosa-dosa yang telah kami perbuat, karena mereka menyadari dosa mereka teramat banyak. Maka kemudian turunlah ayat ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka. Artinya mereka banyak melakukan dosa dan maksiat. Melampaui batas. Terlampau banyak dosa dan maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah kepada orang-orang yang seperti itu, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Apa sebabnya? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni seluruh bentuk dosa. Maka kata ulama tafsir, ayat ini kabar gembira
bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang fasik yang maksiat dan dosa mereka kepada Allah terlampau banyak, jangan putus asa. Apa sebabnya? Allah Maha mengampuni seluruh bentuk dosa. Yang penting bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini ada ya syaratnya. Kalau terkait hablum minallah, maka kata Imam Nawawi syaratnya 3. Pertama, an-nadam, menyesal. Orang tidak disebut taubat kalau dia tidak menyesali kesalahannya. Kalau ada orang mengaku taubat tapi bangga dengan kesalahannya di masa lalu, itu bukan taubat. Taubat itu diawali dengan menyesal. Kalau enggak menyesal bukan taubat. Kedua, kata Imam Nawawi, al-iqla', menghentikan total seluruh kesalahannya. Kalau ada orang ngaku taubat tapi besok diulangi lagi, itu bukan taubat nasuha. Itu namanya, kata orang Betawi, taubat sambel. Hari ini pedas, kapok, besok ketagihan. Ya, itu taubat sambel. Yang ketiga, al-azmu ala adamil audah, berazam tidak mengulangi lagi kesalahannya. Ini kalau terkait hablum minallah. Kalau terkait hablum minannas, maka ditambah satu lagi, yaitu al-istihlal, minta dihalalkan. Maka jangan malu untuk minta maaf kepada saudara kita. Saya pernah melakukan ini, ya, mohon dimaafkan. Ini cara kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus taubat, ya. Kemudian taubat ini ada batasnya. Kalau batasnya sudah lewat, maka taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada batas yang sifatnya khusus, yaitu berlaku pada diri kita. Apa itu? Kata Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa menerima taubat hambanya malam yugharghir, selama tidak yugharghir, nyawanya di sini, di tenggorokan. Kalau nyawanya sudah di ujung tenggorokan baru taubat, maka sudah habis masanya, tidak diterima oleh Allah. Fir'aun itu sombongnya, na'udzubillah, dia mengaku sebagai Tuhan, tapi di penghujung hayatnya, ketika dia ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, nyawanya sudah di sini, dia mengatakan amanna bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Diterima apa tidak, Pak? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah di sini. Ini masa berlaku yang sifatnya khusus, yaitu bagi orang yang bersangkutan. Lalu ada batas waktu yang sifatnya itu umum, berlaku untuk seluruh manusia. Yaitu apa? Kata Nabi, la yazalullahu yaqbalu taubatal abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah senantiasa menerima taubat hambanya selama matahari belum terbit dari barat. Kalau matahari telah terbit dari barat, maka sudah ditutup pintu taubat untuk seluruh manusia. Ya.
Makanya perbanyak bertaubat sebelum habis waktunya. Apalagi ini sudah mendekati bulan Ramadan. Berapa hari lagi Pak Ramadan? Ya, hanya sekitar 20 ada Pak. 18 hari. Ya. Maka persiapan penting menyongsong Ramadan adalah at-taubah ilallah, taubat kepada Allah. Kenapa? Karena syahrul Ramadan syahrul ibadah. Bulan Ramadan itu bulan ibadah. Yang menghambat kita dari ibadah di bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan gak kuat puasa? Padahal sahur sudah 2 piring. Tapi begitu habis zuhur, diam-diam cari warteg. Ada Pak? Ya. Apa sebabnya? Tidak lain tidak bukan dosa. Kenapa di bulan Ramadan gak kuat qiyam, tarawih di Masjid Al-Ghatfan? Baru 4 rakaat sudah ngos-ngosan, duduk nyandar di pojok, nggak kuat lagi sudah. Apa sebabnya? Padahal fisiknya kuat. Kalau goes berkilo-kilo kuat. Kalau main futsal berjam-jam kuat. Tapi kenapa tarawih nggak kuat? Sebabnya tidak lain tidak bukan dosa. Kenapa baca Quran matanya redup? Padahal kalau buka handphone, buka medsos, kuat berjam-jam, bahkan seharian kuat. Kalau nonton sinetron, berjuz-juz hatam. Tapi kenapa buka mushaf langsung redup matanya? Tinggal 5 watt. Kalau buka halaman berikutnya habis wattnya, tinggal meremnya. Sebabnya tidak lain tidak bukan dosa. Makanya Imam Fudail bin Iyad mengingatkan kita semuanya, idza lam tastati' qiyamal lail wa siyaman nahar fa anta mahrum mukabbal kabbalatka khati'atuk. Kalau kamu tidak sanggup qiyamul lail di malam hari, puasa di siang hari, maka sungguh kamu manusia yang terhalang dari kebaikan. Apa sebabnya? Tidak lain tidak bukan dosa-dosa yang kamu kerjakan. Maka menyongsong Ramadan, taubat agar kita bersih dari dosa. Kalau terkait hablum minallah, maka 3 tadi: menyesal, menghentikan kesalahan, berazam tidak mengulangi. Kalau terkait hablum minan nas ditambah 1 lagi, minta dihalalkan. Maka kata Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat kepada Allah itu seperti orang yang tidak punya dosa. Sehingga kita semuanya menyongsong Ramadan bersih dari dosa sehingga mampu ibadah maksimal di bulan Ramadan. Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Ayat berikutnya yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi yaitu surat Saba ayat yang ke-17. Wa hal nujazi illal kafur, dan tidaklah kami memberi balasan kecuali kepada orang-orang yang teramat kufur. Kafur ya, sigat mubalaghah, mengikuti wazan fa'ulun ya. Artinya apa? Tidak sekedar kafir tapi amat sangat kufur kepada Allah.
Ayat ini kalau kita baca rangkaiannya ya dari ayat 15, 16, 17 itu mengkisahkan negeri Saba. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani ayyamini wa shimal. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamti wa asli wa syai'im min sidrin qalil dzalika jazainahum bima kafaru fahal nujazi illal kafur. Allah kisahkan negeri Saba. Sungguh telah ada tanda kebesaran Allah di negeri Saba. Apa bentuknya? Yaitu 2 kebun di kiri dan kanan rumah-rumah penduduknya. Kenapa kebun hari itu menjadi tanda kebesaran Allah? Dalam tafsirnya dijelaskan, kebun hari itu beda dengan kebun yang kita miliki hari ini. Hari itu orang untuk mendapatkan buah-buahan cukup dia masuk ke dalam kebunnya, bawa keranjang kosong, maka pohon-pohon itu menjatuhkan buahnya yang sudah matang sendiri-sendiri. Bapak, Ibu, ya, hari ini coba cari kebun mana yang seperti itu. Untuk dapat buah-buahan nggak perlu susah payah, nggak perlu manjat pohon, nggak perlu bawa tangga, nggak perlu ambil galah, cukup masuk bawa keranjang kosong, keluar sudah penuh keranjang itu terisi buah-buahan yang sudah matang. Jadi pohon menjatuhkan sendiri-sendiri. Ini keberkahan Allah yang Allah berikan kepada negeri Saba. Apa sebabnya? Mereka beriman kepada Allah. Setelah Ratu Balqis memutuskan mengikuti Nabi Sulaiman, wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin, maka seluruh penduduknya beriman. Padahal sebelumnya menyembah matahari. Tapi kata Allah, fa'aradu, mereka kemudian berpaling. Zaman berganti, mereka kembali kufur kepada Allah. Apa yang terjadi kemudian? Allah kirim banjir besar, menghancurkan kebun-kebun yang indah tadi, yang menjadi tanda kebesaran Allah. Hancur, maka tidaklah tersisa kecuali tanaman-tanaman berduri yang buahnya terasa pahit. Maka kata Allah, dzalika jazainahum bima kafaru fahal nujazi illal kafur. Kami memberi balasan seperti itu disebabkan kekufuran mereka. Tidaklah kami memberi balasan seperti itu kecuali kepada orang-orang yang teramat kafir. Jadi selama orang itu bertaubat kepada Allah, maka Allah Maha mengampuni dosa. Tapi ketika orang terus-menerus dengan kekufurannya, maka Allah kirimkan azab, ya. Maka ayat ini sekaligus memberi pelajaran kepada kita, iman itu mengundang keberkahan, sebaliknya kekufuran itu mengundang bencana. Kemudian ayat berikutnya, inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Sungguh telah diwahyukan kepada kami bahwa azab itu bagi orang yang mendustakan ayat Allah dan berpaling membelakanginya. Lalu ayat berikutnya, wa rahmati wasi'at kulla syai'.
rahmatku mendahului segala sesuatu. Ayat-ayat ini memberi isyarat akan luasnya ampunan Allah kepada hambanya sebesar apapun dosanya selama bertaubat kepada Allah. Ya. Maka di bab kedua dari kitab ini dulu pernah kita sampaikan babut taubah, bab tentang taubat. Di situ disebutkan betapa banyak dosa-dosa besar dihapuskan Allah. Apa sebabnya? Taubat. Ada seorang wanita dari Bani Juhainah, dia berzina padahal sudah pernah menikah secara sah. Dalam syariat Islam, kalau ada orang sudah menikah kok masih berzina, maka disebut zina muhsan, hukumannya dirajam sampai mati. Orang ini ketika berzina tidak ada yang melihat, tidak ada saksi. Kalau tidak ada saksi, dikenai hukuman apa tidak, Pak? Tidak. Karena syarat ditegakkannya hukuman itu dua. Pertama, ada 4 orang saksi yang melihat kejadian itu secara langsung, secara jelas. Ya. Bahkan Nabi ketika berkaitan dengan penegakan hukuman untuk pelaku zina, maka Nabi itu ya bertanya sampai vulgar, apakah kamu melihat seperti pedang masuk ke dalam sarung? Kan vulgar sekali. Kenapa harus seperti itu? Karena ini menyangkut penegakan hukuman terhadap pelaku zina, ya, hadduz zani waz zaniyah. Maka tidak boleh penegakan hukuman ini dilaksanakan sementara masih ada kesamaran. Ya, saya lihat Ustadz, tapi nggak tahu apakah itu terjadi zina atau tidak. Nah, maka ini masih syubhat, nggak boleh ditegakkan hukuman atasnya. Kapan hukuman boleh ditegakkan? Kalau 4 orang saksi melihat secara langsung peristiwa itu, ya, bersama-sama dan melihatnya jelas terang benderang. Kira-kira Pak, kalau syaratnya seperti itu, mungkin nggak terjadi pelaksanaan hukuman terhadap pelaku zina? Nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Ada 4 orang saksi lihat sekaligus secara langsung, secara jelas, itu mustahil. Ya, orang mau zina, ada suara kasak-kusuk pasti langsung, ya, bangkit langsung pergi. Kecuali jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terjadi zaman yang merupakan pertanda kiamat sudah dekat. Orang tidak lagi malu berbuat zina. Orang zina di hadapan manusia, tidak lagi punya rasa malu. Di jalan berzina, pinggir laut berzina, ya. Kecuali terjadi zaman seperti itu, baru ini bisa ditegakkan. Jadi pertama harus ada 4 saksi. Kedua, atau ada iqrar, pengakuan. Nah, zaman Nabi pelaksanaan hukuman terhadap pelaku zina itu karena yang kedua ini, iqrar, mengaku, bertaubat kepada Allah. Maka datang kepada Nabi mengaku bahwa dia berzina, minta ditegakkan hukuman atasnya. Wanita Bani Juhainah ini seperti ini. Dia berzina,
tidak ada yang melihat. Kalau seandainya dia diam, tidak perlu dihukum. Tapi dia sadar hukuman akhirat jauh lebih berat dibandingkan sekedar hukuman dunia. Maka dia memilih dihukum di dunia. Dia mendatangi Rasulullah, "Ya Rasulullah, aqimil had." "Ya Rasul, tegakkan hukuman atas diriku." Rasulullah bertanya, "Abiki junun, apakah kamu ini terserang penyakit gila?" Kenapa Rasulullah bertanya begitu, Pak? Artinya kalau gila maka tidak dikenai hukuman. Orang gila minum khamr enggak dihukum. Orang gila mencuri enggak dihukum. Ya. Orang gila korupsi 271 T enggak dihukum. Apa sebabnya? Gila. Ya. Termasuk orang gila berzina enggak dihukum. Makanya banyak di negara kita orang yang setelah melakukan kejahatan pura-pura gila. Karena dia tahu tidak dikenai hukuman. Nah, jamaah dimuliakan oleh Allah, wanita ini jujur dengan taubatnya. Ketika ditanya oleh Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, aku sehat jasmani rohani. Bahkan aku sekarang sedang hamil." Maka Rasulullah panggil keluarganya. Kata Nabi, "Ahsin ilaiha, fa idza wada'at fa'tini biha." Kalian keluarganya berbuat baiklah kepada wanita ini. Kalau dia sudah melahirkan, bawa lagi ke hadapanku. Bayangkan, Pak, wanita tadi proses hamilnya halal apa haram? Haram. Hasil zina. Rasulullah masih perintahkan keluarganya untuk berbuat baik. Ini isyarat wanita kalau hamil, sekalipun prosesnya haram, itu tetap harus dikasihani. Karena orang hamil itu payah di atas payah. Begitu bahasa Al-Quran. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya payah di atas payah. Makanya harus dikasihani. Sekalipun prosesnya haram. Apalagi kalau prosesnya halal. Istri kita hamil, maka harus diberi perhatian yang lebih, kasih sayang yang lebih, termasuk uang belanja yang lebih. Betul, Bu? Ya. Apa sebabnya? Dia sedang hamil. Nah, jamaah dimuliakan oleh Allah, wanita ini kemudian melahirkan. Setelah melahirkan, datang lagi ke hadapan Nabi. "Ya Rasulullah, bayiku sudah lahir, tolong tegakkan hukuman atas diriku." Ini bukti bahwa dia betul-betul jujur dengan taubatnya. Jadi sekalipun waktunya sudah lama berlalu, dia tetap mendatangi Nabi minta ditegakkan hukuman atasnya. Maka kata Nabi, "Susui anakmu selama 2 tahun." Ini isyarat menyusui, ya, ini hak bayi kita, kewajiban seorang ibu, maka tidak boleh ditinggalkan. Bayangkan wanita mau dihukum rajam, pelaksanaannya ditunda hingga 2 tahun demi memenuhi hak seorang anak, yaitu disusui ibunya. Maka jangan sampai ada wanita muslimah tidak mau menyusui anaknya, ya. Ini kewajiban besar. Setelah dia susui anaknya 2 tahun, maka anak itu mulai bisa mandiri, ya. Bahkan diriwayatkan dia bisa memegang rotinya sendiri. Datanglah lagi wanita ini ke hadapan Nabi. "Ya Rasulullah, anakku sudah bisa memegang rotinya sendiri. Tolong tegakkan hukuman atas diriku." Akhirnya Rasulullah perintahkan sahabat untuk mengikat kuat-kuat pakaiannya, ya. Supaya apa? Ketika dirajam, auratnya tidak terbuka. Ini isyarat menutup aurat
itu kewajiban besar. Jangan sampai ditinggalkan. Bayangkan orang mau dihukum mati saja, itu auratnya masih diperhatikan oleh Nabi. Maka penting kita hari ini ya, terutama kaum laki-laki ya, para ayah, para suami, kalian kepala rumah tangga, tutupi aurat istri dan anak perempuan antum, baik di dunia nyata termasuk di dunia maya. Karena kalau di dunia maya ini orang banyak bermudah-mudahan ya, ini kan cuma dunia maya Ustaz, dunia bohong-bohongan. Hati-hati. Terkadang dunia maya dampaknya lebih dahsyat dibanding dunia nyata. Dunia nyata yang lihat hanya kanan kiri kita, tetangga kita. Begitu sudah masuk ke dalam rumah sudah nggak ada yang lihat. Tapi dunia maya ini Masya Allah, dunia tanpa batas. Terkadang yang melihat tidak cuma satu dua, tapi jutaan pasang mata. Tidak cuma dalam negeri kita saja, tapi bahkan hingga mancanegara. Maka maksiat itu kalau dampaknya makin dahsyat, maka dosanya pun semakin besar. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya wanita tadi dirajam hingga meninggal dunia. Tapi menariknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memimpin sholat jenazah atas wanita itu. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat?" Ya Rasul, apakah engkau sholatkan dia padahal dia berzina? Kata Nabi, "Laqad tabat taubatan law qussimat li sab'ina rajulan min ahlil madinati lakafathum." Ketahuilah wahai Umar, wanita ini telah taubat kepada Allah. Kalau taubatnya dibagikan untuk 70 penduduk Madinah, itu masih cukup. Saking jujurnya dia dengan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu luasnya ampunan Allah. Dosa besar pun diampuni Allah. Yang penting taubat nasuha. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita baca hadisnya. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari sahabat Ubadah bin Samit. Semoga Allah meridainya. Siapa sahabat Ubadah bin Samit ini? Beliau seorang sahabat Ansar dari suku Khazraj yang menyaksikan ya dua baiat sekaligus, ya, baiatul Aqabah pertama dan kedua, yang menjadi salah satu sebab terjadinya peristiwa hijrah Rasulullah dan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Nah, Ubadah bin Samit ini itu sahabat yang juga sangat dicintai oleh Nabi. Diriwayatkan satu hari Ubadah bin Samit mendatangi Nabi. Kata Ubadah, "Ya Rasulullah, dari sekian banyak sahabatmu, siapa yang paling engkau cintai? Agar kami ya bisa ikut mencintainya." Jadi sahabat dulu Masya Allah luar biasa cintanya kepada Nabi. Siapapun yang dicintai Nabi, sahabat akan ikut mencintainya. Maka Rasulullah menyebut nama yang cukup banyak. Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, Talha, Zubair bin Awam. Maka kata Nabi, "Wa anta ya Ubadah," termasuk kamu wahai Ubadah, itu sahabat yang paling aku cintai.
Jadi Ubadah bin Samit, sahabat yang termasuk paling dicintai oleh Nabi. Beliau ikut dalam seluruh peperangan bersama Nabi. Beliau semangat berdakwahnya luar biasa. Sejak menyatakan keislamannya kepada Nabi, berbaiat kepada Nabi, maka Ubadah mendatangi rumah-rumahnya kaum Ansor. Tidak ada satupun rumah kaum Ansor kecuali dimasuki oleh Ubadah bin Samit untuk mendakwahkan agama Islam. Makanya banyak kaum Ansor yang masuk Islam itu adalah jasa siapa? Ubadah bin Samit. Beliau juga termasuk tim pengumpul wahyu bersama ya Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, ya, dan lain sebagainya. Kemudian Ubadah bin Samit ini diriwayatkan berdakwah ke wilayah Syam. Ya, pernah jadi qadhi di kota Hims atau bahasa hari ini Homs, ya, Suria. Dan terakhir beliau menjadi qadhi di wilayah Palestina, wafat di kota Palestina. Wafat di negeri Palestina. Jadi Palestina itu selain negerinya para nabi, juga negeri para sahabat. Sahabat-sahabat banyak berdakwah ke sana, tinggal di sana, wafat di sana. Di antaranya siapa? Ubadah bin Samit. Maka ini salah satu alasan kenapa setiap kita hari ini harus peduli terhadap Palestina. Karena negeri Palestina itu bukan hanya negerinya rakyat atau warga Palestina, tapi negerinya kaum muslimin di seluruh dunia. Jamaah dimuliakan oleh Allah, ini sedikit tentang sahabat Ubadah bin Samit. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Maha Esa Allah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimat yang Allah sampaikan kepada Maryam, yaitu Allah katakan kun, ya, jadilah, fayakun, maka terjadilah, wa ruhum min, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tiupkan ruh sebagaimana Allah tiupkan ruh kepada bayi-bayi yang lainnya. Wal jannatah wan naru haqqun, surga dan neraka itu hak. Adkhalahul jannah ala ma kana minal amal, Allah masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi jamaah dimuliakan oleh Allah, selama orang itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, Isa hamba Allah, utusan Allah. Jadi kaum muslimin itu tidak anti Isa, tidak anti Yesus. Salah besar kalau ada orang menganggap ini kaum muslimin anti Isa, ya, anti Yesus, membenci Isa, membenci siapa? Yesus. Tidak. Kaum muslimin itu memposisikan Isa dalam posisi yang sebenarnya. Kita tidak ekstrim kiri seperti orang Yahudi, membenci Isa, menghina Isa, mengatakan Isa anak hasil zina, mengatakan Maryam itu wanita pezina. Ini perbuatannya Yahudi. Kita enggak seperti itu.
Tapi kita juga tidak ekstrim kanan seperti kaum Nasrani yang menuhankan Isa, mengatakan Isa anak Allah, anak Tuhan. Kita kaum muslimin itu menempatkan Isa pada posisi yang sesungguhnya, yaitu yang dibahasakan oleh Allah dalam Al-Quran, mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah. Tidaklah Al-Masih Isa bin Maryam kecuali seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh para rasul. Dan ibunya, siapa ibunya Isa, Pak? Maryam adalah siddiqah, wanita yang sangat jujur. Begitu sikap kita kaum muslimin terhadap Nabi Isa alaihissalam. Jadi salah besar kalau ada orang mengatakan tuh kaum muslimin benci Nabi Isa, anti Isa. Tidak, kita meletakkan Nabi Isa pada posisi yang sesungguhnya. Maka orang ketika bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, termasuk Isa hamba Allah, utusan Allah, maka Allah masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Maka hadis ini Masya Allah kabar gembira bagi kita semua. Selama masih ada iman di hati kita, mengakui tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, kita itu berpeluang meraih surga, tapi sesuai dengan amalnya. Ya, kalau dosanya banyak, bagaimana nasib kita di akhirat? Jawabnya terserah Allah. Kalau Allah ampuni, Allah gugurkan dosa-dosa kita, maka Allah selamatkan kita dari azabnya. Allah masukkan kita langsung ke dalam surga. Tapi kalau Allah tidak mengampuni, maka Allah menyiksa, Allah mengazab, ya, sampai batas waktu yang Allah tentukan, barulah kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi sesuai dengan amalnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini sekaligus memberitahu kita tentang keutamaan la ilaha illallah. Ya, karena tadi hadisnya mengatakan man syahida alla ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang dahsyat luar biasa. Rasulullah menyebutkan dalam salah satu hadisnya, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Allah nanti akan membebaskan salah seorang umatku di hari kiamat di hadapan seluruh makhluk Allah. Fayansyuru lahu tis'an wa tis'ina sijillan. Allah berikan 99 catatan. Kullu sijillin maddul basar. Setiap catatan itu sejauh mata memandang. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Karakter dari kitab, ya, catatan di hari kiamat itu catatan yang sangat, ya, komprehensif, menyeluruh, mencatat seluruh aktivitas kehidupan kita. Maka dalam surat Al-Kahfi yang Bapak Ibu sering baca, ketika orang-orang kafir melihat catatan itu, mereka merasa heran. Mereka berkata, ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kenapa catatan ini tidak meninggalkan sedikit pun, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya tercatat. Maka orang tadi setelah menerima catatannya,
dia mendapati ternyata amalnya banyak merahnya. Rapornya itu isinya merah semua. Maka dia pun pasrah. Dia merasa Allah akan mengazabnya. Sampai dia mengira tidak punya kebaikan sama sekali. Ya. Orang itu kalau rapotnya Pak, pelajaran ada 20, yang 19 merah. Itu kira-kira yang dia ingat merahnya apa satu pelajaran yang enggak merah tadi Pak? Ya, yang dia ingat merahnya. Orang ini sama. Maka Allah ingatkan, innalaka indana hasanatan wahidah. Kamu di sisiku masih punya satu kebaikan. Fa innahu la zulma alaikal yaum, ketahuilah hari ini tidak ada kezaliman sedikit pun atas dirimu. Apa kebaikan orang itu Pak? Dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Fayu'tilahu bitaqah. Allah memberinya bitaqah, kartu. Maktubun fiha la ilaha illallah. Tertulis di kartu itu kalimah la ilaha illallah. Dia berkata, ya Rabb, ma hadhil bitaqah amama hadhihi sijillat. Ya Allah, apalah arti satu kartu ini dibanding catatan sejauh mata memandang yang isinya merah semua. Allah kemudian ya meletakkan catatan itu di satu timbangan. Fayudha'ul bitaqah fi kiffatin wasijillat fi kiffatin ukhra. Kartu ditaruh di timbangan, catatan tadi ditaruh timbangan sebelahnya. Fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka catatan tadi kalah oleh kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Kata Allah, fa innahu la yathqulu ma'asmi syai'. Tidak ada yang lebih berat dibandingkan asmaku. Ya. Ini dahsyatnya kalimah la ilaha illallah. Maka perbanyak kita membaca la ilaha illallah. Ya. Inilah Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Insyaallah hadis-hadis berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi